لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Muallim Al-Awwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah azinallahu wa iyyakum, kita masih membahas perkara-perkara yang penting untuk dilakukan oleh seorang guru. Yang penting, yang wajib dilakukan oleh seorang guru, diterapkan di saat dia mengajarkan anak muridnya. Yang telah kita pelajari yaitu hendaklah berupaya dengan sedapat mungkin menanamkan akidah yang benar pada diri seorang anak. Walau seorang guru itu mengajarkan mata pelajaran apapun, hendaklah diselang-selingi, di sela-sela pelajaran tersebut ditanamkan akidah. Yang kedua ikhwah, nasihat. Seorang guru bukan hanya sekedar mengajarkan satu ilmu, tapi juga hendaklah memberikan nasihat-nasihat kepada murid-muridnya. Yang ketiga yaitu bersikap lembut kepada mereka dan mencari cara yang terbaik, uslub yang terbaik dalam mengajar. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kemudian yang lalu telah kita pelajari yaitu terkait dengan ada tasrih bil asma'i asnad taubih, yaitu tidak menyebutkan nama murid ketika seorang guru menjelaskan satu tindakan yang buruk dari seorang murid. Adapun tindakannya perlu disebutkan jangan secara jelas, namun si pelakunya tidak perlu. Ya, namun si pelakunya tidak perlu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa kali melakukan hal yang sama, di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat laporan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada 3 orang laki-laki yang bertanya tentang gimana ibadahnya Rasulullah SAW. Setelah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepada 3 laki-laki ini, mereka punya kesimpulan. Yang satu akan sholat 1 malam suntuk tidak tidur-tidur, yang satu lagi akan puasa terus, ya tidak ada liburnya. Yang ketiga dia tidak berazam, bertekad tidak akan menikah, karena menurut dia menikah itu malah akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. 3 pernyataan ini dilaporkan kepada Aisyah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah melihat ini satu kesimpulan yang salah. Ini adalah hulu, berlebihan dalam masalah agama. Dia bersikap dalam agama melewati batas syariat. Syariat tidak menyuruh kita seperti itu. Dan ini perlu dijelaskan kepada seluruh kaum muslimin. Atau seluruh kaum muslimin perlu untuk memahami hal ini secara baik.
Oleh karena itu Rasulullah SAW naik ke atas mimbar dan menyebutkan, fama balu qaumun yaquluna kada wa kada. Kok masih ada satu kaum yang mengatakan seperti ini dan seperti itu. Wallahi inilah atqakum wa akhsyakum fillah. Demi Allah, aku orang yang lebih bertakwa dan lebih bertakut kepada Allah ketimbang kalian semua. Demikian. Di sini Rasulullah menyebutkan, ya, kok ada orang yang berkesimpulan seperti ini. Beliau nggak menyebutkan nama si fulan yang mengatakan ini. Si fulan mengatakan seperti ini, si fulan mengatakan seperti ini. Karena ikhwah, nama orang yang melakukan itu nggak penting. Yang penting adalah perbuatan itu harus diketahui, harus difahami kaum muslimin bahwasanya itu perbuatan sikap yang salah. Kalau si pelakunya nggak penting untuk diketahui oleh orang ramai. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ya, ketika beliau menugaskan seorang sahabat yang diutus untuk memungut zakat, ya, mengutip zakat. Tapi ternyata ketika dia datang membawa sekian banyak harta zakat, dia katakan ini untuk zakat, sementara ini dihadiahkan kepadaku. Kata si petugas zakat. Lantas Rasulullah mengatakan, ma balul amil naba'athuhu. Kok ada dari seorang petugas yang kami utus, ya, seorang petugas yang kami utus untuk untuk melakukan satu tugas memungut zakat, lantas dia katakan ini zakat, sementara ini dihadiahkan kepadaku. Kemudian Rasulullah mengatakan, fahala jalasa fi baiti abi wa ummi fayandur ayyuhda ilai amla. Kenapa dia nggak duduk saja di rumah ayah atau ibunya? Kemudian dia tunggu di sana, apakah ada orang yang akan memberi dia hadiah apa tidak? Artinya sikap seperti ini tidak dibenarkan. Dia itu, ya, dia sudah ditugaskan untuk memungut zakat dan dia digaji untuk itu. Oleh karena itu dia tidak boleh menerima hadiah dari tugas yang dia sudah mendapat gaji dari pimpinannya atau dari negara. Makanya Rasulullah katakan ini satu hal yang aneh. Tiba-tiba dia datang membawa harta, ini untuk zakat, ini dihadiahkan kepadaku. Beliau katakan fama balu rajul, fama balu amil naba'athuhu. Kok ada petugas yang kami utus, fayati fayaqul, lantas dia mengatakan hadza laka wa hadzali, ini untukmu dan ini untukku. Demikian ikhwah. Dan di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan nama. Tapi beliau menyebutkan perbuatan yang salah itu secara rinci supaya difahami oleh kaum muslimin bahwasanya yang seperti ini perbuatan yang keliru. Ini yang terpenting ikhwah. Ya, seperti yang hadis yang pertama tadi Rasulullah menyebutkan secara rinci. Apa kata beliau? Wallahi inilah atqakum wa akhsyakum fillah. Demi Allah, aku itu lebih takut kepada kalian. Lebih takut kepada Allah ketimbang kalian, dan aku orang yang lebih bertakwa kepada kalian ketimbang lebih bertakwa kepada Allah ketimbang kalian. Aku adalah orang yang lebih takut dan lebih bertakwa kepada Allah ketimbang kalian. Walakinni asumu wa uftir. Tapi aku berpuasa dan aku juga berbuka. Wa aqumu wa anam. Aku juga sholat malam dan aku juga tidur. Wa atazawajun nisa. Aku juga menikahi wanita. Demikian. Jadi kasusnya itu disebutkan secara detail. Ya. Apa yang diucapkan tiga orang itu disebutkan secara detail. Bahwasanya ini salah. Ya. Ini adalah pernyataan yang salah yang tidak boleh diikuti. Walaupun zahirnya sepertinya orang ini memang ingin fokus untuk pendekatan diri kepada Allah, tapi caranya salah. Ya, caranya salah. Makanya beliau tekankan ini salah. Bahkan di akhir hadis beliau katakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak mau ngikut caraku ini enggak termasuk kelompokku, kata Rasulullah SAW. Demikian. Dan ingat, di situ Rasulullah menyebutkan rincian perbuatan yang salah tapi tak menyebutkan nama siapa orang yang melakukan. Tidak disinggung sedikit pun identitas orang yang melakukannya. Demikian ikhwah rahimanallahu. Hanya saja apabila murid-murid kita ataupun siswa-siswi kita
sudah mengetahui akan sebuah larangan, ya, mengetahui sebuah larangan, kemudian dia melanggar larangan tersebut, lantas dia membela dirinya bahwasanya dia tidak salah dalam masalah ini. Ini perlu penegasan lebih dibandingkan yang pertama tadi. Bahkan boleh seorang guru menyebutkan identitas si fulan, boleh, supaya yang lain berhati-hati dengan pemikiran si fulan ini, supaya berhati-hati dengan siswa ini, boleh sebutkan. Tapi tentunya ikhwah, setelah dia diberitahu tetap saja tidak mau tahu, setelah diarahkan dia tetap brutal, tidak ingin diarahkan, tetap tidak ikuti peraturan, demikian, ya. Kemudian dia juga keras kepala, tidak bisa diberitahu, maka boleh kita sebutkan namanya sebagai pelajaran untuk murid-murid yang lain, sekaligus hukuman untuk dia, ya, sekaligus untuk hukuman untuk dia. Kapan ini boleh disebutkan nama si pelaku terang-terangan dan kapan yang tidak, ya seperti kita katakan tadi, dan itu diserahkan kepada seorang guru ijtihadnya, ya. Kira-kira kalau memang hanya menyebutkan sebuah kesalahan, dia merasa tidak salah, maka boleh disebutkan namanya. Demikian ikhwan, ini dikembalikan kepada sikap dan keputusan seorang guru, ya, dalam mengambil sebuah sikap. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Selanjutnya ikhwah, yang sangat penting juga diperhatikan oleh seorang guru terkait dengan siswa-siswinya, yaitu ilqa'us salam 'alal muta'allimi qabla ad-darsi wa ba'dah. Mengucapkan salam kepada murid-murid sebelum memberikan pelajaran dan setelah selesai memberikan pelajaran. Ketika seorang guru masuk ke kelas, dia ucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Ketika dia keluar kelas selesai pelajarannya, dia akan meninggalkan kelas, maka juga dia ucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Dan ini penting ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Yaghfilu katsirun minal muallimina an sunnatin azimatin min sunanil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa hiya sunnatus salam. Bahwasanya banyak para guru-guru yang lalai, ya, yang lalai terhadap sunnah yang sangat agung ini dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yaitu sunnah dalam mengucapkan salam. Wa qad warada fi fadliha atharun katsiratun. Sungguh banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan keistimewaan ataupun keutamaan mengucapkan salam. Wal ajabu an ayya'dilal muallimuna 'anis salamil masyru'i wa huwa sunnatun ila ghairiha minat tahiyyat. Dan anehnya ada guru-guru di mana mereka tidak mengucapkan salam tapi malah menggantinya dengan salam-salam yang lain. Ya, dia tidak mengucapkan assalamualaikum tapi mengganti dengan yang lain. Seperti selamat pagi anak-anak, selamat siang. Sedikit pun tidak mengucapkan salam ke anak murid-muridnya. Padahal anak-anak muridnya muslim, dia juga muslim. Demikian ikhwah. Ya, bahkan ada yang menekankan harus pakai bahasa Inggris. Ya, padahal gurunya muslim, murid-muridnya juga muslim. Demikian ikhwah. Ini satu hal yang aneh kata penulis. Kok aneh? Dia seorang muslim, muridnya muslim, malah dia tidak mengucapkan salam ketika masuk kelas, malah diganti dengan ucapan-ucapan yang lain. Ini satu hal yang aneh, ya, kata penulis. Wala ba'sa ayyusbiha bi khair wa yumsi bil khair walakinna yakunu dzalika ba'da salam. Tidak mengapa kita mengatakan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, good morning, good evening, good afternoon misalnya, boleh silahkan. Tapi ingat, setelah kita ucapkan salam terlebih dahulu. Ya. Setelah kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Jadi ikhwah, seperti misalnya mungkin kita ingin membiasakan membaca berbahasa Inggris misalnya. Ya.
Mungkin kita ingin membiasakan anak-anak berbahasa Inggris. Udah? Ya kita ingin menerapkan, kalau kita masuk pada pagi hari kita katakan good morning, kalau siang apalagi. Tapi ingat, jangan lupa dengan assalamualaikum. Ya, jangan lupa dengan ucapan assalamualaikum. Kita seorang muslim itu punya salam, ya, punya salam-salam khusus yang tidak dimiliki yang lain. Kita harus tampakkan ini salamnya muslim, ini syiar kaum muslimin. Demikian ikhwah, ya. Jangan kita ambil salamnya selain muslim, yang salam Islamnya dibuang, tak dipakai sama sekali. Jadi intinya, Anda mau mengatakan apa? Anda mau mengatakan selamat pagi, selamat siang, ya, good morning, good evening, good afternoon, silahkan. Atau mau Anda mengatakan selamat pagi, selamat sore, atau pakai bahasa Arab, sabahal khair, masaul khair, silahkan. Tapi harus dimulai dengan ucapan assalamualaikum warahmatullah. Itunya jangan lupa ikhwah. Ya, ini jangan dilupakan. Ini banyak sekali keutamaan dan keistimewaannya. Baik, selanjutnya, amma takunu hadhi tahiyyat wa nahwuha minal muta'ammid fi kulli halin fala. Adapun kalau hanya mengucapkan itu saja tanpa salam, enggak boleh. Summa innahu qad yahdutsu min ba'dil muallimina amran mukhalifan lisyar'i wa huwa ja'alut tullabi yaqumuna lahu 'inda maji'ihi lahum. Kemudian ada satu perkara baru yang dilakukan oleh para guru, di mana mereka menetapkan satu aturan yang menyelisihi syariat. Menetapkan aturan yang menyelisihi syariat, di mana mereka memerintahkan murid untuk berdiri di saat guru masuk, di saat guru datang. Ya, kalau kita lihat seperti di majelis-majelis, mungkin majelis-majelis resmi, itu biasanya hostnya akan mengatakan para hadirin diharap berdiri karena ketua akan memasuki ruangan misalnya. Ya, ini suatu hal yang mungkar yang nggak boleh dilakukan ataupun ditiru oleh kaum muslimin. Termasuk guru. Ketika guru masuk, kita buat aturan. Murid-murid, anak-anak, kalau guru masuk semua berdiri dan mengucapkan misalnya selamat pagi Bu Guru, misalnya begitu. Bahkan walaupun dia katakan semua bangkit dan mengucapkan assalamualaikum, ini menyalahi syariat ikhwah. Ya. Kalau dia katakan assalamualaikum, murid-murid disuruh berdiri dan murid-murid mengatakan assalamualaikum, ini malah menyelisihi dua hal. Ya, menyelisihi dua hal. Yang pertama, dia sudah bangkit untuk menghormati guru, satu kelas bangkit, ini enggak dibolehkan. Yang kedua, dia mengucapkan salam. Murid-murid yang mengucapkan kepada orang yang datang. Seharusnya kan yang datang mengucapkan assalam, kemudian murid-murid yang menjawab waalaikumsalam. Demikian ikhwah. Wa qad waqa'a fihi katsirun minal muallimin samahahumullah ta'atsuran bil adati wat taqalidi. Sungguh banyak hal ini terjadi pada ya di kalangan para guru-guru, semoga Allah mengampuni mereka, yaitu karena mereka terpengaruh dengan kebiasaan ya yang non muslim. Wa huwa tamatsalut talabati qiyaman li muallimihim za'imina anna hadza minal adabil matlub, yaitu murid-murid disuruh berdiri ya ketika untuk guru-gurunya dengan persangkaan ini merupakan adab yang memang diperintahkan oleh syariat. Demikian ikhwah. Wa annahu rumzun litauqiril muallim wa tabjilihi, dan mereka menganggap inilah cara untuk menghormati dan memuliakan guru. Wa qad akhtau, dan jelas mereka salah. Tidak begitu cara memuliakan, menghormati guru. Ini waqad akhtau, jelas mereka salah. Ya. Fala yusamma khilafu syar'i adaban illa mi fi qamusil mu'arridin syar'illah.
tidak disebutkan menyelisih sesuatu yang menyelisih syariat, nggak dikatakan adab. Adab itu dalam Islam jika dia sesuai dengan syariat Islam. Tapi kalau dia menyelisih Islam, itu jelas tidak dikatakan adab. Ya. Kecuali di kamusnya orang-orang yang memang suka menyelisih syariat. Di kalangan orang-orang munafik, ya. Bagi mereka yang selain menyelisih syariat itu suatu hal yang sudah menjadi kegemaran mereka. Apalagi mereka yang ingin viral. Ada demikian ikhwah, ingin aneh. Karena kalau sudah aneh dia akan viral. Demikian ikhwah. Oleh karena itu ya, sekali lagi fala yusamma khilafu syar'i adaban. Semua yang menyelisih syariat tidak dikatakan adab. Contohnya ikhwah ketika seorang guru laki-laki bersalaman dengan muridnya perempuan yang sudah baligh misalnya. Ini kan ada yang cium tangan, ada yang bersalaman kemudian cium tangan. Mungkin ini dianggap sebuah adab. Penghormatan seorang siswi terhadap guru laki-lakinya. Tapi dari pandangan syariat ini tidak adab karena menyelisih syariat. Demikian ikhwah. Ini bukan adab namanya. Oleh karena itu perlu para pemirsa pahami bahwasanya setiap yang menyelisih syariat itu bukan adab. Ya, itu bukan adab. Contoh lain ikhwah, ketika seorang anak sujud di telapak kaki ibunya, sebagai sebagai tanda dia sangat sayang kepada ibunya, sangat menghormati ibunya. Itu dianggap sebagai adab. Dalam Islam tidak, itu bukan adab. Karena menyelisih syariat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang sujud kepada manusia. Seandainya dibolehkan, bukan anak sujud kepada orang tua, tapi istri sujud kepada suami. Lau kuntu amiran ayyasjuda ahadun li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha li'azami haqqi 'alaiha. Seandainya dibolehkan seorang sujud kepada orang lain, seandainya diizinkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya yang pertama kusuruh sujud adalah istri kepada suaminya, dikarenakan besarnya hak suami terhadap sang istri. Mungkin salah satu cara menghormati menurut mereka cara menghormati seorang ibu dengan sujud dan mencium kakinya, kita katakan nggak boleh karena fala yusamma khilaf syari adaban. Semua yang menyelisih syariat tidak dikatakan adab. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi ini harus kita fahami. Ya, harus kita fahami. Dan banyak hal ikhwah ya di kalangan kita ya yang jelas-jelas menyelisih syar'i, tapi itu masih dikategorikan sebagai orang yang beradab. Padahal jelas tidak disebut adab jika perkara tersebut menyelisih syar'i. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita lihat hadisnya. An Anas bin Malik. Kita lihat hadisnya. Kenapa enggak dibolehkan? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, "Ma kana syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang pun yang paling dicintai para sahabat ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah orang yang paling mereka cintai, yang paling mereka sayangi, yang paling berharga, bahkan lebih mereka cintai ketimbang anak dan istri, bahkan lebih mereka cintai ketimbang diri mereka sendiri. Mereka rela menyabung nyawanya asalkan Rasulullah terselamatkan. Makanya kita lihat ketika Rasulullah SAW jatuh ke sebuah lubang, karena pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy mulai memanahi Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana para sahabat. Para sahabat itu benar-benar melindungi Rasulullah SAW. Hingga punggung mereka jadi sasaran anak panah. Gak apa-apa bagi mereka. Mereka tak apa-apa terkena anak panah. Asalkan jangan Rasulullah. Rasulullah jangankan terkena anak panah. Tergores sedikit pun mereka gak ridho. Kalau mereka gak apa, mati pun gak apa-apa bagi mereka. Itu para sahabat ikhwah. Ya, itulah para sahabat. Makanya kata Anas bin Malik, maka syakhsun ahabbu ilaihim min Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang paling mereka cintai ketimbang Rasulullah SAW. Wa kanu idza ra'auhu lam yaqumu lahu. Namun begitu pun ketika Rasulullah datang, mereka melihat Rasulullah datang,
tak ada seorang pun yang berdiri sebagai tanda hormat untuk beliau. Lima ya'lamuna min kirahiyatihi lidzalik, karena mereka tahu Rasulullah tak suka ataupun membenci diperlakukan seperti itu. Demikian ikhwah. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis kedua, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayatamattsala lahun nas qiyaman falyatabawwa maq'aduhum minan nar." Barang siapa yang suka orang-orang berdiri ketika dia datang, barang siapa yang suka kalau orang-orang berdiri ketika dia datang, falyatabawwa maq'adu minan nar, tempatnya di dalam neraka. Demikian ikhwah. Ya. Jadi di sini ada dua sisi. Yang pertama, orang yang merasa cara menghormati seseorang itu dengan cara berdiri bangkit. Yang kedua dari sisi orang yang datang. Kan terkadang ikhwah ada orang yang datang, ya, ada orang yang datang. Dia tidak suka diperlakukan di mana para hadirin harus bangkit sebagai tanda kehormatan untuk dia. Dia nggak suka itu. Maka dalam masalah ini yang si pendatang tadi, orang yang datang tadi nggak berdosa karena dia nggak suka. Yang berdosa apabila ini dia suka. Atau bahkan dia pesan, nanti kalau saya masuk ruangan tolong hadirin suruh berdiri. Ya. Malah dia pesan, ini fal yatabawa maq'adu minan nar, tempatnya dalam neraka. Demikian ikhwah. Jadi kalau yang hadirin bangkit, kemudian yang datang juga suka bahkan pesan agar diperlakukan seperti itu, dua-duanya telah jatuh kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga dan juga Imam Abi Daud. Wa badlu salam. Jadi intinya ikhwah tidak boleh ya. Jadi kalau guru datang masuk kelas, murid-murid enggak usah berdiri, duduk aja. Murid-murid tak usah berdiri, cukup duduk saja. Demikian. Kemudian yang mengucapkan salam bukan murid kepada guru, tapi guru yang pada murid karena dia yang masuk. Ya, dia yang datang. Maka guru masuk, assalamualaikum, murid yang menjawab, waalaikumsalam. Ya, bukan guru masuk dia duduk, murid mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terbalik. Ya. Kemudian, ikhwah, badlus salam ajrun 'azimatun yastafidu minhul muslim fit takthir hasanati. Ketahuilah bahwasanya, ya, memperbanyak salam, menebarkan salam, ini merupakan pahala yang luar biasa, ya, yang bisa diperoleh oleh seorang muslim, sehingga dia bisa menambah pundi-pundi khazanah perbendaharaan pahalanya, kebaikannya. Walidha raghaban Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabatahu ila dzalika wa hathahum. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan, menyuruh, ya, para sahabat untuk mengucapkan salam. Qala alaihi salatu wassalam, berkata Rasulullah SAW, idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaih. Apabila salah seorang kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah diucapkan assalamu alaikum. Fa in halat bainahuma syajarah au jidar au hajar summa laqiyahu, apabila mereka terpisah dikarenakan pohon atau dinding atau batu, summa laqiyahu, kemudian mereka bertemu lagi. Jadi ketika mereka bertemu ucapan assalamualaikum, berjalanlah mereka. Kemudian mereka dipisahkan oleh batu, dipisahkan oleh pohon, atau dipisahkan oleh sesuatu yang lain, ya, atau dipisahkan oleh sesuatu yang lain, dinding misalnya, lantas ketemu lagi, maka hendaklah dia falyusallim alaih, hendaklah dia lagi ucapkan salam. Demikian ikhwah. Jadi ini berarti perlu kita perhatikan ikhwah, ya. Soalnya begini nih, murid sudah masuk nih, masuklah guru mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, murid menjawab waalaikumsalam. Kemudian guru ada kepentingan, mungkin lupa bawa spidol gitu kan. Dia kembali ke kantor, dia ambil spidol. Begitu masuk gimana?
assalam lagi, ikhwah, assalamualaikum lagi. Demikian. Jadi bukan satu kali masuk itu untuk semua, enggak. Ya, enggak. Demikian juga murid. Murid kalau dia permisi keluar, ya, entah dia buang air kecil atau buang air besar atau apa yang dia kerjakan, penting harus keluar kelas. Ketika dia masuk, dia jangan lupa mengucapkan salam. Demikian. Ketika dia keluar lagi mungkin ada yang ketinggalan. Kemudian dia masuk lagi, assalam lagi. Demikian, begitulah seharusnya. Ya, begitu seharusnya. Wa ilqa'us salam sababun fi isya'atil mahabbati bainal afradi wal mujtama'at. Ya. Hadis-hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan mengucapkan salam ini merupakan sebab munculnya rasa kasih sayang di antara sesama kaum muslimin, baik antar personal maupun masyarakat. Fal muallim yahtaju ila dzalika min babil aula, dan seorang guru itu lebih butuh dalam hal ini. Ya. Karena dia sedang mengajarkan murid-muridnya. Artinya ketika dia mengucapkan salam, sering-sering dia mengucapkan salam kepada muridnya, ketemu muridnya di jalan assalamualaikum, dia masuk kelas assalamualaikum, dia keluar dan masuk lagi assalamualaikum, ketemu mereka di kantin assalamualaikum. Ini bisa menimbulkan rasa kasih sayang. Apabila seorang murid sudah sayang dengan gurunya, maka hal itu akan memudahkan seorang guru untuk mentransfer ilmunya. Kenapa orang-orang sering para murid itu tidak faham dengan sebuah pelajaran, bahkan sulit untuk paham? Kenapa? Dia tidak suka dengan pelajaran itu. Bahkan itu mungkin dia nggak suka dengan pelajaran itu dikarenakan dia tak suka dengan gurunya. Mungkin gurunya kasar, ya. Mungkin gurunya suka mencaci maki, suka menghukum, pantang salah langsung dihukum fisik. Mungkin tidak disukai. Murid-murid pun takut ketika dia masuk kelas, ketika dia mengajar, murid-murid takut. Ini salah sedikit bisa dihukum berat oleh si guru. Jadi akhirnya diamnya mereka di kelas itu bukan dikarenakan menghormati, tapi karena takut. Tidak ada rasa cinta di hati mereka, dan ini akan membuat pelajaran itu akan sulit dipahami oleh si murid. Tapi dengan kita mengucapkan salam kepada murid-murid kita, ya, sering mengucapkan salam, maka dalam masalah ini, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, akan menumbuhkan rasa sayang. Guru sayang pada muridnya, murid juga sayang pada gurunya. Jadi hubungan mereka bagaikan antara anak dan orang tua. Jika seperti ini sudah tumbuh, rasa saling menyayangi sudah tumbuh, maka akan mudahlah seorang guru mentransfer ilmunya. Si murid pun ketika dia tidak paham, dia tanpa segan akan mengatakan, maaf Pak Guru, saya belum paham, mohon diulangi. Diulangi. Guru mana yang tidak ingin mengulangi pelajarannya demi muridnya supaya paham? Tidak apa diulangi sekali, 2 kali, 3 kali. Memang tujuannya dia masuk kelas itu untuk memahamkan sebuah pelajaran. Kalau ada yang belum paham, ya dipahamkan. Demikian ikhwah. Demikian. Seorang yang mencintai muridnya, dia pasti rela. Dia gak akan pernah capek dalam memahamkan muridnya sebuah pelajaran. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi guru lebih membutuhkan masalah ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW sabda, la tadkhul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afshus salam bainakum. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu tidak akan masuk surga sampai engkau beriman, dan kalian tidak akan dikatakan beriman sampai kalian saling menyayangi. Maukah kalian aku beritahukan satu perkara yang dapat menumbuhkan rasa saling sayang di antara kalian jika kalian melakukannya? Apa itu? Afshus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Rasulullah bukan katakan salim, enggak berkatakan salim, tapi afshus salam, tebarkan salam. Kalau tebarkan salam ini kan berarti bukan hanya sekali 2 kali. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul islami khair? Ya Rasulullah, Islam manakah yang paling baik? Beliau katakan it'amut ta'am, yaitu memberikan makan kepada kaum muslimin. Kemudian yaitu wa antul qissalam wa antul qissalam ala man ta'rif wa man lam ta'rif, yaitu engkau mengucapkan salam
au tusallimu ala man lam ta man tusallimu ala man arafta wa man lam ta'rif, yaitu kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Demikian ikhwah. Itu ayul Islamil khair, Islam yang terbaik, itulah dia ikhwah. Kalau kita mengucapkan salam kepada orang yang sudah kita kenal biasa. Bahkan lebih aneh lagi, ada orang yang tak biasa mengucapkan salam walaupun ketemu dengan seorang yang dia kenal. Ketika dia ketemu, Pak, Bude, yo derek langkung, hanya begitu, tanpa mengucapkan salam sedikit pun. Permisi, apalah salahnya dia? Assalamualaikum Bu, permisi ya Bu. Apa salahnya ikhwah? Demikian, dia kenal orang tersebut, dia kenal dengan tetangga itu, tapi dia nggak mengucapkan salam. Demikian ikhwah. Ya, jadi Islam yang terbaik adalah mereka yang mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal dan kepada orang yang tidak dia kenal. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Fal mahabbatu idza sya'at bainal muallimi wa tullabi. Kecintaan jika sudah tersebar, jika sudah tumbuh antara guru dan muridnya, kana dzalika alamatun ala qabulil ilmi alladhi yabuthu dzalik. Karena hal itu tentunya tanda-tanda murid bisa menerima ilmu yang diajarkan alladhi yabuthu dzalikal muallim, ilmu yang diajarkan oleh seorang guru. Li'anna an-nafsa bitabi'iha tamilu ila syai' alladhi yuhibbuh wa tahwa. Karena yang namanya jiwa, yang namanya diri, ya, itu dia secara natural dia akan cenderung kepada yang dia sukai, ya. Cenderung pada yang dia sukai, walaupun mungkin suatu hal yang rumit, tapi kalau dia sukai dia nggak peduli dengan rumitan itu. Dia tidak peduli dengan kerumitan itu. Bahkan kerumitan itu dia anggap sebagai tantangan. Ya, sebagai challenge bagi dia. Tantangan. Ini tantangan. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Seperti kalau kita lihat misalnya seorang pendaki gunung. Kita lihat mereka mendaki lereng yang terjal. Bagi kita yang gak suka, kita katakan, lah ngapain? Kenapa kok dari sini? Dia naik ke atas bukit. Kenapa dari sini? Kan ada tangga sih dari sana. Ada demikian. Tapi namanya orang sudah suka, dia nggak peduli ikhwan. Dia ingin kepuasan dia. Demikian. Itu kecenderungan dia. Azinallahu wa iyyakum. Seorang yang hobi main bola kita lihat. Dia bisa main bola bisa berjam-jam. Satu bola diperebutkan 22 orang atau 10 orang, 20 orang. Demikian ikhwah. Azinallahu wa iyyakum. Dia keluarkan semua potensinya, tenaganya, lari sana lari sini. Bagi yang nggak suka main bola mungkin, alah ini nggak punya kerjaan. Ya demikian, permainan yang ada kerjaan, mendingan dia bekerja. Demikian, mendingan dia pergi mancing dapat ikan, ini nggak dapat apa-apa. Bagi yang nggak suka mancing, dikatakan untuk apa pergi mancing? Kalau punya duit beli saja ke pasar. Ya, beli saja ke pasar dapat ikan, nggak nunggu sampai 1 harian. Ini nunggu dari pagi sampai sore dapat ikan sepat yang 3 cm. Demikian. Orang katakan nggak punya kerjaan, beli aja itu. Demikian ikhwah. Ya begitulah orang kalau sudah menyukai sesuatu ikhwah, sudah menyukai sesuatu, dia akan cenderung ke sana. Ya, dia akan cenderung ke sana. Makanya kita lihat ada orang yang suka utak-atik laptop, utak-atik komputer, ya buat program ini program itu. Ya, dia bisa dari pagi sampai malam larut dia bisa betah di sana. Mungkin kalau kita yang nggak terbiasa ataupun tak suka, mungkin duduk hanya 1 jam di depan komputer sudah malas. Demikian ikhwah. Itulah dia. An-nafsu bitab'iha tamilu ila syai' alladhi yuhibbu wa yahwa. Bahwasanya jiwa kita dia akan cenderung kepada sesuatu yang dia sukai. Wa hadza syai'un muta'arafun alaih. Ini suatu hal yang sudah dimaklumi. Baqiyatu thimatan baqiya simatu amrin akhar la yakhtar bibali al-kathirin. Ada satu perkara yang mungkin perlu untuk diperhatikan banyak orang, wa huwa ayyusallimal muallim ala tullabihi inda iradati linsirafi min dars, yaitu
si guru hendaklah mengucapkan salam kepada muridnya ketika dia menyelesaikan pelajaran atau meninggalkan kelas. Ya mungkin kalau yang masuk oke lah assalamualaikum, ketika meninggalkan kelas kayak assalamualaikum juga enggak? Demikian ya. Demikian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ahadukum ila majlisi falyusallim." Apabila kalian mendatangi sebuah majelis, hendaklah dia mengucapkan salam. Jadi majelis ini tidak harus majelis pengajian, tidak harus majelis kelas ilmu, enggak. Misalnya nih, kita janjian dengan teman kita di warung mana begitu kan. Kita terlambat datang. Ketika kita datang ternyata teman kita sudah ngumpul di sana. Maka kita katakan assalamualaikum. Demikian ikhwah, ya. Kita katakan assalamualaikum karena kita yang datang. Apalagi majelis-majelis pengajian, apalagi majelis-majelis ilmu, ya. Fa idza bada'a lahu ayyajlis falyajlis fa in bada lahu ayyajlis falyajlis. Kalau dia lihat ada tempat duduk, silakan dia duduk di situ. Summa idza qama falyusallim. Kemudian kalau dia bangkit untuk meninggalkan majelis tersebut, hendaklah dia juga mengucapkan salam. Falaisatil ula bi ahaqqi minal akhirah, tidaklah yang pertama itu lebih sunnah, lebih hak ketimbang yang terakhir, ketimbang yang kedua. Artinya hukum mengucapkan salam ketika kita mendatangi majelis, hukum mengucapkan salam ketika kita mendatangi majelis sama hukumnya mengucapkan salam ketika kita meninggalkan majelis. Misalnya kita ngobrol bertiga, misalnya kita tadi datang assalamualaikum, kemudian kita mau cepat pulang, maka kita ucapkan assalamualaikum juga, ya. Hukum kita mengucapkan salam ketika kita datang dengan hukum mengucapkan salam ketika kita mau tinggalkan majelis itu sama hukumnya. Posisi hukumnya sama. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, seorang guru hendaklah ketika dia datang, ya, dia mengucapkan salam. Ketika dia mau tinggalkan kelas, maka hendaklah dia ucapkan juga assalamualaikum. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Al-khulasah, kesimpulan, yaitu al-bada'u bis salam 'inda liqa'i at-tullab. Hendaklah ya memulai salam ketika kita bertemu dengan murid, ya. Memang ikhwah, Rasulullah pernah katakan liusallimus shaghir al-kabir. Hendaklah yang lebih kecil, yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Tetapi ikhwah, untuk sebuah pendidikan maka kitalah terlebih dahulu mengucapkan salam kepada murid-murid kita untuk mengajarkan mereka. Bukankah Rasulullah SAW ketika bertemu dengan sekumpulan anak-anak, beliau mengucapkan salam? Sekumpulan anak-anak. Padahal kalau kita lihat dari sisi usia, anak-anak lebih muda usianya ketimbang Rasulullah. Seharusnya kan liusallimus shaghir al-kabir. Hendaklah yang anak kecil, yang muda lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Tapi ternyata Rasulullah lebih dahulu mengucapkan salam kepada anak-anak yang jauh lebih muda. Demikian juga liusallimul qalil ala aktsar. Hendaklah yang sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Demikian juga si anak ini satu kumpulan, Rasulullah hanya sendiri. Secara jumlah seharusnya ya secara usia ya secara usia Rasulullah SAW yang menerima ucapan salam, ya, yang menerima ucapan salam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi pentingnya kita untuk mengucapkan salam kepada murid-murid kita sebagai tanda kita ingin mengajarkan mereka bagaimana mengifsa'is salam, menebarkan salam. Assalamu sababun fi jalbil maghfirah wa takthirul hasanat. Mengucapkan salam ini merupakan sebab kita mendapatkan keampunan dan mendapatkan kebaikan. Assalamu sababun fi isya'atil mahabbati bainal muallim wa tullabih. Ucapan salam merupakan sebab yang bisa menumbuhkan kecintaan antara guru dengan muridnya. Ilqa'us salam udda 'inda dukhuli 'ala tulab wa 'inda insirafihi. Mengucapkan salam ketika seorang guru memasuki ruangan, dan juga ketika meninggalkan ruangan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Yang sebenarnya banyak lagi keistimewaan salam, ya. Banyak lagi keistimewaan salam. Di antaranya ikhwah, mengucapkan salam itu merupakan sebab seorang masuk surga.
Apa kata Rasulullah SAW? At'imut ta'am wa afsus salam tuwarithu al jannah. Ajak kaum muslimin makan, kemudian tebarkan salam, maka kamu akan mewarisi surga. Artinya ya masuk surga. Demikian juga Rasulullah SAW juga mengucapkan salam ini merupakan sebab seorang itu selamat. Apa kata beliau? Absus salam tuslimu. Ucapkan salam maka kalian akan selamat. Dan juga mengucapkan salam merupakan sebab seseorang itu menjadi tinggi derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Sabda Nabi SAW, absus salam kai ta'lu. Tebarkan salam agar kamu derajatmu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal lain ikhwah yang terkait dengan salam, mengucapkan salam, dan itu merupakan ciri khas identitas kaum muslimin. Ya. Identitas kaum muslimin. Jangan kita malu dengan ucapan salam tersebut. Dan satu hal lain yang penting juga, tak kalah penting, kita ajarkan kepada murid kita, kalau mengucapkan salam, ucapkan dengan cara yang benar. Bukan kita ucapkan assalamualaikum, bukan assalamualaikum, likum atau dan lain-lainnya. Maka karena ini merupakan bahasa Arab dan itu merupakan doa, maka kita ajarkan mereka ketika kita masuk kelas kita katakan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid juga kita ajarkan jawabnya. Jangan waalaikumsalam, likum, enggak ada kalimat likum dalam bahasa Arab. Jadi kita ajarkan, ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwah, azinallahu yakum. Pentingnya ucapkan salam, disebarkan salam, dibiasakan salam, ya, diseringkan salam, ucapan salam antara guru dan murid, ya, agar di antara mereka bisa tumbuh rasa saling sayang menyayangi. Demikian para ikhwah, azinallahu wa iyyakum, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Demikian saya undur diri, aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.